Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira Alfinadira. Saya dari kelas 72. Sini saya akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Petualangan Mencari Harta Karun. Jadi ceritanya ada 3 orang sahabat yang bernama Berry, Dandi, dan Taufik, atau bisa disingkat Beda Tahu. Saat sedang asyiknya berjalan, tiba-tiba Taufik terpeleset karena menginjak sebuah botol. Namun, secara mengejutkan muncullah seseorang dari botol tersebut yang membuat mereka bertiga kaget. Hahaha, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah membebaskanku dari botol itu, kata Jin itu saat muncul dari botol. Siapa kau ini? Taufik terbata-bata karena kaget. Perkenalkan, aku adalah Jin dari Timur Tengah yang sudah 1000 tahun terperangkap di dalam botol itu. Jin itu membalas, 1000 tahun dalam botol? Hahaha, pantas saja wajahmu keriput. Berry tertawa. Betul sekali, badanmu juga seperti botol itu. Taufik juga mengikuti, jangan sembarangan ya. Walaupun aku ini jelek, setidaknya aku adalah jin terkuat di muka bumi ini. Jin itu berkata dengan sombongnya, penampilanmu sangat meragukan. Ada keraguan di pikiran Dandi. Terserah kalian saja, percaya atau tidak percaya. Setidaknya aku berkata jujur. Berhubung kalian telah membebaskanku dari botol itu, aku akan memberikan kalian peta yang akan menunjukkan lokasi harta karun berada. Jin itu menjelaskan. Apa kau bilang? Mereka bertiga kaget. Kalian tuli ya? Aku akan memberikan kalian peta harta karun. Jin itu memberikan peta harta karun kepada mereka. Aku sedikit ragu, apakah ini benar-benar peta harta karun? Dandi yang tidak percaya dengan omongan Jin. Tentu saja itu asli. Aku tidak mungkin berbohong. Percayalah bahwa itu benar-benar peta harta karun. Sungguhan, Jin itu berusaha jujur. Baiklah, aku percaya dengan kata-katamu. Akhirnya Dandi percaya. Tapi kalian tidak akan mudah mendapatkan harta karun tersebut, karena kalian akan menghadapi beberapa rintangan yang sulit, hingga kalian benar-benar bisa sampai tujuan dengan selamat. Jin itu kembali menjelaskan, sesulit apapun rintangan yang akan kami lewati, kami yakin pasti bisa berhasil. Taufik berkata dengan percaya diri yang tinggi. Baiklah, sepertinya aku akan pergi dulu. Selamat berjuang, semoga kalian berhasil. Selamat tinggal. Jin itu mendadak menghilang dan membuat mereka bertiga kembali kebingungan. Keesokan harinya, mereka bertiga sudah siap dengan membawa persiapan yang banyak untuk berburu harta karun, hingga tas mereka terlihat begitu berat. Perjalanan pun dimulai dengan mengikuti denah yang terdapat pada peta tersebut. 3 jam sudah mereka berjalan. Kini mereka berada di hutan dan akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak karena sejak awal mereka belum berhenti berjalan. Teman-teman, sebaiknya istirahat dulu saja. Dandi berkata dengan nafas yang terengah-engah. Mungkin capeknya. Ya sudah, kita istirahat di bawah pohon itu saja. Taufik menyetujui. Akhirnya mereka beristirahat dan memakan beberapa makanan dan minuman yang mereka bawa di dalam tas. Ber, kau makan banyak sekali. Apa muat di dalam perutmu itu?
Taufik bercanda. Tentu saja muat. Tenagaku sudah habis karena perjalanan yang lama sekali. Jadi aku mengisi banyak tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Berry mulai kesal. Cepatlah selesaikan makanmu. Perjalanan kita masih cukup jauh. Mau beberapa lama lagi kita istirahat. Dan dimulai tidak sabaran. Siap, Kapten. Dengan sedikit bercanda Berry menghormat layaknya prajurit. Akhirnya mereka bertiga selesai beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba ada seekor harimau yang sedang kelaparan muncul di hadapan mereka. Ketiganya pun ketakutan dan memutuskan untuk lari menghindari harimau tersebut. Namun apa yang terjadi? Harimau itu berhasil menangkap Berry yang terjatuh. Teman-teman, tolong aku. Berry sangat ketakutan. Bagaimana ini? Kita harus menyelamatkan Berry. Lihatlah, harimau itu kelihatan lapar sekali. Sepertinya dia akan memangsa Berry. Ujar Taufik kebingungan. Kau lihat di sana ada 2 tombak. Kita harus mengambilnya dan segera melawan harimau tersebut. Dan dia menyusun rencana. Oke, Taufik langsung menyetujui. Dandi dan Taufik pun mengambil tombak dan mereka langsung berusaha melawan harimau tersebut. Harimau itu pun melepaskan Berry dan segera melawan mereka berdua. Harimau berusaha menyerang, tetapi beberapa kali gagal. Dan untuk kesekian kalinya harimau berhasil menjatuhkan Dandi dan langsung mencengkramnya. Taufik pun segera menyerang dari belakang. Tetapi harimau tersebut gesit dan menendang Taufik hingga terjatuh. Harimau tersebut akhirnya bersiap untuk memangsa Dandi. Tetapi tiba-tiba dari arah belakang Berry muncul dengan membawa tombak milik Taufik yang terjatuh. Harimau tersebut tidak sadar dan akhirnya tertusuk oleh ombak yang dipegang Berry. Mereka pun selamat dan saling berpelukan. Terima kasih, Berry berkata, kau akan selamat dari harimau itu. Ucapan terima kasih muncul dari mulut Taufik. Sama-sama, lagi pula kalian seperti itu juga karena berusaha menolongku. Berry merasa senang bisa menolong. Berry, hebat kau. Aku bangga denganmu, Berry. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Taufik memuji. Ayo, Berry mengikuti. Perjalanan dilanjutkan dengan penuh rasa lelah. Tetapi mereka tetap berjalan bersemangat untuk bisa mendapatkan harta karun yang mereka cari. Mereka tiba di pinggir sungai. Menurut peta, mereka harus menyeberangi sungai. Mereka kebingungan bagaimana cara kita menyeberangi sungai yang cukup besar ini. Untuk melewatinya kita membutuhkan alat. Berry merasa kebingungan. Lalu lama berpikir, tiba-tiba muncul seseorang dengan menggunakan perahu dari arah timur. Mereka pun memanggilnya untuk meminta bantuan dengan menumpang perahunya untuk mencapai daratan. Hai Pak, kami butuh bantuan. Ucapan Berry sangat keras sehingga ada perlu apa kalian bertanya? Sehingga bapak itu mendengar dan langsung mendatangi mereka bertiga. Ada perlu apa kalian memanggilku? Bapak itu kebingungan. Kami butuh bantuan bapak. Kami ingin menyeberang sungai dengan menumpang perahu bapak. Bolehkah kami menumpang? Tanya Dandi.
Tentu saja boleh. Lagi pula itu cukup dekat, jadi tidak masalah bagi saya. Baiklah, ayo naik perahu. Bapak itu membolehkan. Mereka bertiga naik perahu dan langsung menuju ke daratan. Tak butuh waktu lama untuk menyeberang karena jaraknya hanyalah 20 meter. Sebelumnya terima kasih Pak atas bantuannya. Maaf juga sudah merepotkan Bapak, ujar Dandi. Oh, itu tidak masalah. Saya justru senang bisa membantu kalian. Saya pergi dulu ya. Sampai jumpa, balas Bapak itu. Sampai jumpa Pak, hati-hati ya. Mereka bertiga serentak mengucapkannya. Bapak itu akhirnya pergi meninggalkan mereka. Tiba saatnya mereka ke tempat yang dituju. Menurut peta, lokasi harta karun hampir sampai dengan semangat. Mereka melanjutkan perjalanan. Walaupun terasa lelah, mereka tetap senang karena lokasi yang mereka tuju hampir sampai. Sampailah mereka ke lokasi yang dituju berdasarkan peta. Tanda X pada peta menunjukkan kalau harta karunnya di dalam gua. Mereka pun langsung masuk ke dalam gua itu. Gua itu gelap sehingga sulit sekali untuk mereka melihat dengan jelas. Untung saja Barry yang membawa banyak barang itu sempat membawa senter. Jadi mereka bisa melewatinya tanpa harus menabrak sesuatu yang ada di depan. Mereka terus berjalan. Tak sampai 10 menit, mereka akhirnya menemukan tanda X di dalam tanah. Ini dia tanda X yang kita cari, kata Barry bersemangat. Benar sekali, ayo kita gali. Taufik langsung menyuruh menggali tanpa menunggu lama. Mereka akhirnya menggali tanah itu dengan alat seadanya. Setelah 15 menit menggali, mereka akhirnya terlihat dengan jelas sebuah kotak yang sepertinya berisi harta karun. Harta karun diangkat ke atas. Mereka terlihat kelelahan karena telah menggali tanahnya cukup lama. Mereka begitu merasa senang. Ternyata perjuangan mereka tidak sia-sia. Dibukalah kotak tersebut dan ternyata yang ada di dalam kotak tersebut memang benar-benar harta karun yang berupa emas batangan maupun yang berbentuk koin dengan jumlah yang sulit untuk dihitung. Selesai sudah perjuangan kita mencari harta karun ini. Taufik senang dengan hasil usaha mereka. Tak sia-sia kita mencarinya, ternyata benar apa yang dikatakan Jin waktu itu. Barry mengikuti. Oke, kalau begitu, kini saatnya kita pulang membawa harta ini. Dandi memerintah untuk membawa harta karun itu ke rumah. Meskipun mendadak kaya raya, mereka masih rendah hati dan menjadi seorang yang dermawan. Begitulah cerita fantasi yang berjudul Mencari Petualangan Mencari Harta Karun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.